Dan Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Bapa di surga, sekali lagi kami diajak untuk menghayati penderitaan, perjuangan, pergulatan hidup kami dengan cara yang kuat, seperti halnya yang dialami oleh Paulus, di bahwa dia menceritakan penderitaan dia ketika memwartakan Kristus. Bantu kami ya Bapa, supaya kami tidak putus asa dalam hidup kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Beberapa hari ini saya mendengarkan khotbah dari Monsignor Richard Barron. Ada satu kalimat yang menurut saya yang cukup menukik dalam hati saya. Let make the Christianity become weird. Kata weird itu kata yang antik, yang unik, yang aneh, yang tidak biasa. Dan itu kata-kata itu berasal dari seorang sejarawan namanya Tom Holland yang mengatakan bahwa ketika kekristenan itu pada awal mulanya ya, yang kemudian ditolak ya, karena dianggap weird, dianggap tidak biasa, dianggap aneh, yang menurut mereka mana mungkin Allah menjadi manusia, mana mungkin Allah mati di salib, mana mungkin Allah yang tidak biasa lahir dari seorang wanita perawan, ini kan weird gitu. Sehingga berapa abad pertama, kedua dan ketiga ditolak. Tapi kemudian ketika kekristenan menjadi domesticated, jadi menjadi biasa saja yang tidak ada powernya, maka kekristenan tidak memberi makna. Padahal pada abad awal abad itu kekristenan memberi warna kepada orang-orang Eropa pada waktu itu menjadi Kristen, dan ya, menjadi menarik, menjadi memikat karena bertentangan dengan apa yang mereka hayati pada waktu itu, dan menjadi kemartiran. Maka kalau kita lihat bagaimana Paulus dalam bacaan pertama hari ini ya, dengan penuh kegagahan, dengan penuh keberanian menjadi martir ya, dengan penderitaan, dengan penolakan. Let make our Christianity weird. Pertanyaan yang bagus sekali, dan itu kita lihat dalam Yesus. Yesus mengatakan, Bapa permuliakanlah aku seperti aku mempermuliakan engkau. Jadi weird gitu kan. Jadi permuliaan itu bagi Yohanes bukanlah sekedar dimuliakan di atas, tapi permuliaan itu adalah salib gitu. Ya, salib, seperti aku telah menyatakan siapakah engkau, dan itu ditolak oleh banyak orang, menjadi weird juga karena aneh, tidak biasa gitu loh. Nah, para saudaraku terkasih, mungkin saya mau mengatakan bahwa mungkin hidup kita menjadi hidup berbeda, seperti halnya katakanlah hidup membiara. Itu sesuatu yang menentang, berhadapan dengan realitas yang tidak begitu. Pada zaman itu, pada zaman dulu ketika orang Katolik menjadi biarawan, biarawati, itu menentang kebiasaan-kebiasaan orang yang menikah, punya banyak istri, poligami dan seterusnya. Sekarang tidak menikah, taat. Itu kan menjadi weird. Nah, para saudaraku terkasih dalam Kristus, mungkin kita tidak perlu menjadi aneh-aneh, tentu saja ya, tidak bermaksud aneh, tidak bermaksud sembrono, tetapi maksudnya adalah bahwa kita menjadi menghayati itu dengan sungguh-sungguh gitu. Menghayati iman Katolik dengan sungguh-sungguh, menghayati iman Katolik yang berbeda dengan penghayatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang lain. Misalnya saudara kita umat Islam yang menentang Yesus sebagai Allah. Tapi bagi kita tanpa Yesus yang Allah adalah, inilah weirdnya ya. Yang orang menolak, menganggap Yesus itu siapa dan seterusnya. Dan hidup kita menjadi hidup yang kontradiktif, orang yang menjadi pribadi yang ditolak oleh orang lain. Maka mari saudaraku terkasih, sekali lagi bukan weird, aneh, ya, gila, bukan itu. Tetapi menurut feeling saya adalah kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh, ya, yang hidup, yang berkarakter, yang berbeda dari orang lain dan tidak sama dengan orang lain. Semoga kita menjadi pribadi yang berbeda, tidak pribadi yang tentu saja bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain, tetapi batu sandungan yang positif. Ya, pribadi yang penuh semangat, penuh gairah. Ketika orang Katolik tidak penuh gairah, maka itu bukan orang Katolik, kata seorang pengkhotbah yang bagus, Jim Blowtown gitu kan.
menjadi Katolik adalah menjadi pribadi yang berbeda, pribadi yang bermakna, pribadi yang membawa kegembiraan, sukacita bagi orang lain, pribadi yang hidup, pribadi yang menang, pribadi yang tak terkalahkan karena apapun juga, demi Kristus, untuk Kristus, bagi Kristus, dan itu membuat orang berbeda dengan yang lain. Mudah-mudahan Anda, saya, dan kita semua dapat menunjukkan perbedaan di dalam segala sesuatu. Kita menjadi kuat, menjadi tahan bantingan, dan tidak mudah putus asa. Tuhan memberkati Anda semua. Semoga kita menjadi weird dalam arti mau sungguh-sungguh menghidupi gaya hidup kita yang sejati, yang berbeda dari yang lain. Bukan untuk gila, bukan untuk seenaknya, tetapi sungguh-sungguh berusaha. Dan untuk itu kita harus memiliki apa yang kita sebut flame of love, cinta yang membarakan Kristus. Ada cinta yang kuat akan Kristus. Semoga cinta kita semakin membarakan Kristus. Tuhan berkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.